Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepe Prayuda, NIM 2203042230. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dosen pengampu Bapak Rian Rahmat dengan judul Memahami Perilaku Konsumen Perbandingan Pembelian BBM Pertamina dan Pertamini. Latar belakang. Pertamina dan Pertamini adalah tempat pengisian bahan bakar bagi seluruh masyarakat, sehingga BBM sangat dibutuhkan pengguna bahan bakar di Indonesia hampir seluruhnya, sehingga bahan bakar ini mengalami kenaikan harga yang cukup drastis. Sekarang pengisian bahan bakar ada batasannya, apalagi bagi pengguna solar. Banyaknya pengendara membuat pengisian bensin dan batasnya, dan persediaan minyak di Indonesia juga semakin sedikit, jadi harus pengiritan bahan bakar. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan teori Kotler? 2. Apa saja isi dari hukum Gosen 1 dan Gosen 2? 3. Apa itu perilaku konsumen? 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen? 5. Apa itu total utility dan marginal utility? 6. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap BBM atau pengisian bensin? C. Tujuan dari makalah. 1. Tujuan makalah untuk mengetahui BBM apa yang sering masyarakat beli. 2. Untuk mengetahui perbedaan harga pada Pertamina dan Pertamini. 3. Untuk mengetahui pelayanan, kualitas, dan penggunaan bahan bakar. Bab 2. Pembahasan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori Kotler. Pertama, 1. Pengertian pemasaran. Kotler mendeskripsikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingatkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas pertukaran produk yang bernilai dari pihak lain. Pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan menjual produk dan jasa, namun di dalam pemasaran harus ada kerjasama yang baik antara bagian agar tercapai pemasaran yang lebih efektif dan lebih efisien, sehingga pasar yang ada di luar bisa mencakupi segala pemasok. 2. Konsep pemasaran. Perusahaan yang sudah memulai atau mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor yang penting untuk mencapai suksesnya usahanya, akan mengetahui adanya cara baru yang terlihat di dalamnya. Cara baru ini disebut dengan konsep pemasaran. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumennya. B. Hukum Gosen 1 dan Gosen 2. 1. Hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwa jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus bertambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal atau tambahan kepuasan yang diperoleh jika dikonsumsi dengan 1 unit pada titik tertentu akan semakin berkurang. Bahkan, jika konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Contoh Gosen 1. Ketika seorang meminum 1 gelas air, maka tingkat kepuasannya akan sangat tinggi. Namun, tingkat kepuasan tersebut semakin lama semakin berkurang, selaras dengan jumlah air yang diminumnya. Kedua, hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwa manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Contoh dari hukum Gosen 2 adalah: 1. Saat mempunyai uang sebesar Rp100.000, Anda akan cenderung menghabiskan uang untuk berbagai kebutuhan.
Misalnya, seorang pelajar membelanjakan uang untuk jajan membeli buku tulis, buku bacaan, dan alat tulis. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan pemenuhan kebutuhan akan memperhatikan sebagai macam kebutuhan lainnya dan berusaha mencapai kepuasan yang mendekati sampai macam pemenuhan kebutuhan tersebut. C. Perilaku konsumen. A. Pengertian perilaku konsumen. Menurut Kotler, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membeli, menggunakan, dan bagaimana barang dan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna untuk mencapai dan memenuhi kebutuhannya, baik menggunakan konsumsi maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk ke B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler, pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 1. Faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh sosial media, dan pendapatan. 2. Faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti kepercayaan komunitas dan kebutuhan keluarga dan komunitas. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi ini merupakan minat pendapat seseorang sebagai konsumen secara khusus. Faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, profesi, dan latar belakang. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. D. Total utility dan marginal utility. Total utility atau utilitas total adalah jumlah utilitas atau keputusan dan manfaat yang diperoleh seorang konsumen dengan mengkonsumsi ke seluruh unit barang atau jasa. Jika konsumen mengkonsumsi sejumlah unit barang, maka total utility adalah jumlah utilitas dari sejumlah barang dan konsumsi. 2. Marginal utility atau utilitas marginal adalah besarnya perubahan utilitas karena penambahan satu unit barang yang dikonsumsinya. Atau dengan kata lain, marginal utility dapat dipandang sebagai tambahan total utility yang dibuat dari tambahan konsumsi satu barang. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengisian BBM di Indonesia sudah terlalu banyak, sehingga adanya batasan untuk membeli BBM. Dan BBM sekarang mulai menipis, contohnya di Riau. Jadi, Pertamina di Riau ada yang namanya jalur subsidi. Banyak sekali masyarakat yang mengeluh saat ini karena ramainya pengisian BBM sehingga banyaknya antrian dan lama sekali dalam pembelian BBM tersebut. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu Trianto yang soalnya adalah, kondisi apa saja yang membuat Gosen 1 berlaku? Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman kita Wahyu Trianto. Gosen 1 akan berlaku setelah benda-benda yang dikonsumsi berbeda macamnya ataupun sejenisnya atau jenisnya. Baik, terdapat jarak waktu antara pemenuhan pertama dengan kedua dengan orang yang berbeda-beda. Jadi, Gosen 1 akan berlaku apabila benda yang dikonsumsi akan berbeda macam dan jenisnya. Yang kedua, pertanyaan dari Suhani Nursadia. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ataupun mempengaruhi perilaku konsumen? Jadi, faktor-faktor perilaku konsumen itu terbagi menjadi 4.
Yang pertama ialah faktor sosial yang meliputi lingkungan, sosial media, dan pendapatan. Kedua adalah faktor budaya yang mencakup tentang komunitas, keluarga. Yang ketiga ialah faktor pribadi. Faktor pribadi ini dipengaruhi oleh demografi seperti usia, profesi, latar belakang. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 4. Yang pertama tadi adalah faktor sosial, faktor budaya, faktor pribadi, dan juga faktor psikologi. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Dina Suci Octavia. Apa saja faktor-faktor yang harus diikutsertakan dalam rencana pemasaran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara teman kita, Dina. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran. Yang pertama ialah perhatikan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, perhatikan strategi kompetitor. Yang ketiga, membuat target yang sesuai. Yang keempat, memetakan perjalanan konsumen. Dan yang kelima ialah memilih media pemasaran yang tepat. Jadi, apabila strategi pemasaran kita ini bagus, maka barang yang kita jual akan menjadi lebih baik dan lebih terprogram karena strategi pemasarannya sangat bagus. Pertanyaan keempat dari teman kita Pidianti. Dia menjawab, jika Pertamina termasuk dalam pasar monopoli, lalu apakah pom bensin termasuk di dalamnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Pidianti. Kalau yang saya jumpai, pom bensin masuk ke dalam pasar oligopoli. Kenapa? Karena saat PT Pertamina menjadi satu-satunya produsen BBM di Indonesia, maka struktur pasarannya adalah pasar monopoli. Namun, saat terjadinya penambahan produsen, maka dikategorikan sebagai pasar oligopoli. Jadi semakin banyak produsen, maka akan terjadinya atau terbentuknya menjadi pasar oligopoli. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima dari teman kita Nirmala Ainaya Salsabila. Mengapa dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada faktor sosial yang meliputi pendapatan? Mengapa pendapatan berkaitan dengan faktor sosial? Karena faktor sosial sering dikaitkan dengan pendapatan. Hal ini terjadi dikarenakan proses pembentukan faktor sosial dalam pandangan modern berasal dari penggolongan strata pekerjaan dari jabatan yang berkorelasi dengan pendapatan, sehingga faktor sosial termasuk dan berkaitan dengan pendapatan. Baiklah, untuk pertanyaan yang keenam dari teman kita Alvina Aprilia Putri. Mengapa pada tahun 2022 BBM di Indonesia naik, saat di Malaysia harga BBM turun? Akan tetapi di Indonesia sudah terkenal adanya minyak terbanyak. Baik, mengapa di negara lain masih harga BBM tersebut tidak naik? Karena banyak faktornya. Pertama, beda angka subsidi. Menurut alasan mengapa sebuah negara mampu memberikan subsidi yang cukup, karena besar untuk BBM, di antaranya kemampuan fisikal, ya kan? Jumlah konsumen yang mendapatkan subsidi, dan peran subsidi itu dalam menstimulus perekonomian serta mengurangi dampak inflasi. Jadi kalau kita tidak menaikkan harga BBM di Indonesia, maka
kebanyakan inflasi. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan negara-negara lainnya karena konsumen yang ada di negara-negara lain itu tidak banyak seperti yang ada di Indonesia. Pertanyaan ketujuh dari teman kita Aji Ihwanda. Jika suatu faktor sosial mengalami ketidakseimbangan pada nilai jual, maka apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Yang terjadi apabila tidak keseimbangan nilai jual pada perusahaan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang, maka harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik ataupun menjadi menurun drastis, sehingga konsumen dan produsen berpikir atau bereaksi berbeda terhadap perubahan harga, sehingga akan terjadinya kelebihan penawaran, tetapi konsumen enggan membeli, jumlah ataupun permintaan akan menurun, sehingga konsumen yang ada akan pergi meninggalkan barang-barang yang ingin dibelinya. Pertanyaan ke-8 dari teman kita Amoy Lorenza. Dalam hukum Gosen 1, kapan orang mencapai puncak kepuasan dalam konsumsinya? Baik. Kepuncak kepuasan seseorang apabila saat barang yang dikonsumsi dilakukan secara terus-menerus sampai pada titik jenuh, sehingga disitulah dicapainya suatu kepuasan itu sendiri, sehingga kepuasan itu menjadi mutlak. Contoh dari Gosen 1, apabila seseorang meminum 1 gelas air, maka tingkat kepuasannya akan sangat tinggi. Namun, apabila tingkat kepuasan tersebut semakin lama, maka semakin berkurang selaras dengan jumlah air yang diminumnya. Itu adalah contoh dari Gosen 1. Baiklah, pertanyaan yang terakhir dari teman kita Muhammad Rahman Syaputra. Bagaimana cara dapat memenuhi keluhan masyarakat dalam pengisian BBM? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman Syaputra. Keluhan dari pengisian BBM. Pertama, dari pihak PT Pertamina harus menerima keluhan dengan baik. Seperti pegawainya harus respon dalam menyampaikan keluhan masyarakat, sehingga segera diatasi masalah-masalah yang akan terjadi di lapangan. Yang kedua, menunjukkan empati dan komunikasi dengan baik. Pertamina tidak menghindari dari keluhan pelanggan, maka dari itu Pertamina harus melakukan respon yang baik terhadap empati ataupun kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa terhadap empati yang ditunjukkan oleh Pertamina tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab. Apabila sudah terjadi keluhan, maka pihak Pertamina langsung melaksanakan atau mengeksekusi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut. Dan yang keempat adalah menangani keluhan dengan cepat, sehingga apabila penanganan keluhan itu segera dilaksanakan, maka masyarakat akan mengapresiasi kinerja dari PT Pertamina tersebut.